Oke, halo guys, ketemu lagi di channelku Queen Tarot Semesta. Hari ini kita akan fun reading, temanya tentang kapan bertemu dengan jodoh. Ini request dari subscribers kita bernama Stephanie Anggraini. Halo Stephanie, ini request kamu kita fulfill ya. Oke. Di depan kamu udah ada 2 file. Ini kipas gede dan kipas kecil. Ya, gunakan insting dan intuisi kamu saat memilih. Namanya juga buat fun, pasti buat happy aja, buat seru-seruan aja. Jangan terlalu dibawa baper, apalagi dibawa serius. Oke, kapan bertemu dengan jodoh? Oke, kapan bertemu dengan jodohku? Oke, so ini hanya fun reading, tidak bisa 100% resonate maupun cocok, tapi aku berharap ada energi yang masuk ke dalam sini. Namanya juga fun reading, itu buat seru-seruan aja. Jangan terlalu dibawa serius, apalagi dibawa baper. Oke. So, ini file 1, ini file 2. Ini sumpah gede-gede. Nggak apa-apa ya. Kali-kali gitu loh ya guys. Oke, kalau gitu kita akan segera mulai dari file 1 dan akan lanjut ke file 2. Oke. Kalau gitu kita mulai dari sini. Singkirkan file 2. Oke. Ya, kapan bertemu dengan jodohku? Di sini ada 6 of Autumn, the good you do comes back to you. Unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt. Oke, jadi kamu akan bertemu jodoh mungkin ketika kamu sudah fokus dengan finansial. Jadi gini, akan ada banyak perjalanan di dalam hidup kamu, bukan tentang jodoh aja, tapi bagaimana kamu berkarir dengan baik. Jadi mungkin kamu akan bertemu dengan jodohmu ketika kamu sudah matang dan siap gitu dari segi finansial dan lain-lain gitu ya. Ada 6 of Spring juga, wonderful news is on its way, smart choices that bring rewards, success and public recognition. Oke, jadi aku ngerasa di sini jodoh kamu adalah dalam lingkup pertemanan dan karir, ya. Mungkin teman kantor, teman kerja, rekan bisnis, ya. Awalnya you're not expected dia adalah jodoh kamu, ya. Masih dalam lingkup pertemanan dan pekerjaan, makanya perbanyak pergaulan dan pertemanan gitu ya. Awalnya kamu gak nyangka dia bakal jadi jodoh kamu, tapi semakin kesini kamu jadi semakin yakin, wow gitu loh. Dia juga adalah orang yang sangat pandai dan cukup fokus karir gitu loh. Untuk ditanya kapan, kamu udah ketemu, cuman kayak kalian masih belum sadar gitu. Ada 9 of Winter, unfounded fear, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of proportion the problem. Oke, jadi kamu banyak worry-nya, aku nggak tahu ini tentang apa, tapi kamu kayak banyak takut nih ya, padahal sebenarnya kamu nggak harus worry something gitu. Nah, tapi di sini cobalah untuk melihat dari prepare dari hal-hal yang jelek juga gitu loh. Jadi kalau mungkin kamu berharap pada seseorang ya sekarang, tapi ternyata orang itu nggak bagus buat kamu atau nggak baik buat kamu, ya jauhin gitu ya. Emang berarti dia bukan yang terbaik. Tapi kalau nanti tiba-tiba kamu bertemu dengan seorang ya, dan itu rekan kerja kamu atau mungkin orang-orang yang masih terdekat dengan kamu, dia bisa menyimbangkan diri kamu ya, dia adalah jodoh kamu gitu. Ada 3 of Winter, reach out the others for comfort and love, you will grow stronger from the situation, sadness that will heal that with time. Oke. Kamu mungkin masih berharap seseorang nih, file 1 di sini kamu masih kayak menunjuk seseorang sebagai jodoh. Nah, kamu harus melupakan itu. Bisa saja jodoh kamu bukan dia. Bisa saja Allah dan Tuhan lagi memberikan jodoh kamu gitu loh.
tapi nggak sekarang gitu, mungkin dari setahun kemudian ya. Tapi aku rasa tahun depan insya Allah kamu nikah ya, amin. Makanya banyak doa dan ibadah kamu tetap dilancarkan, difokusin terus gitu ya. Kalau misalkan kalian ya males-males ibadah, mulai lebih rajin gitu, minta sama Tuhan dan biar disegerakan. Oke, aku akan tarik dari oracle, dari kartu tarot yang satu lagi buat energi dia itu kayak gimana sih orangnya. Oke. Orangnya pemikir, kalian berdealing dengan Scorpio, Pisces, Cancer, terus ya water sign banyak, terus kamu juga mungkin Taurus, Virgo, Capricorn ya. Orang yang punya perasaan yang besar, wow. Dia juga tipikal orang yang sangat sayang keluarga, penyabar gitu ya. Duh, perih mataku. Oke, harus ganti kacamata. Oke. Kita lihat apalagi yang bisa aku. Tapi ya manusia kan nggak ada sempurnanya. Dia juga kadang suka ngontrol gitu ya. Walaupun dia orangnya take control gitu, cuman dia emang orangnya pemikir, pendiam. Mungkin dia adalah orang yang take control karena emang dia adalah orang yang mungkin dari kecil kepala tanggung jawab gitu. Terus dari kecil juga dia diamanah buat ngejaga adik-adiknya. Mungkin dia punya adik atau punya kakak yang harus dijaga, terus dia punya tanggung jawab yang tinggi, makanya dia tanggungannya gede di dia gitu. Makanya dia suka take control. At least dia orangnya carefree. Dan orangnya cukup melihat situasi. Wow, siapa dia? Fire sign juga ada nih lewat Aries Sagittarius. Kita bisa kondisikan aja gitu. Oke. Mungkin satu tahun dari sekarang sih kalau aku lihat. Ya, aku bisa melihat dia juga jiwa pemimpinnya tinggi karena mungkin dia adalah leader gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk file 1. Kita lanjut ya buat file 2. Oke, ini untuk file 2. So, apa nih yang akan terjadi ya? Kapan bertemu dengan jodoh ya? Kapan kamu dan jodohmu bertemu? Kapan kamu bertemu dengan jodoh? Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi dia bisa jadi orang terdekat kamu, orangnya yang cukup memiliki bisa dibilang dia orangnya cukup ambisius ya, suka melihat keadaan dulu, tapi karena emang pernah jatuh ya. Aku baca energi dia dulu ya. Dia pernah jatuh dan dia nggak mau jatuh kesekian kali gitu. Dia nggak mau jatuh kesekian kali dan nggak mau kecewa sama orang. Dia pernah ada kecewa dengan seseorang dan pernah baper gitu ya. Terus juga kadang dia overthinking. Kalau ditanya dia siapa, dia orangnya gila kerja ya, karena mungkin overthinkingnya itu disebabkan dari gila kerjanya dia gitu. Dia overthinking dan bisa dibilang dia cukup cukup
kuat sih untuk kerja, dan dia orangnya mau bersaing ya, mau bersaing. Terus orangnya kalau bisa dibilang apa ya, kalau udah di rumah tuh kadang dia suka sedih gitu. Oh, banyak yang berdealing sama Libra, Aquarius, Gemini, terus Leo, Aries, Sagittarius, sama Scorpio, Pisces, Cancer. Terus aku juga ngeliat dia ini pemikirnya tinggi banget. Mungkin dia ada trust issue dengan seorang masih orang sekitar kamu kok. Kamu mungkin udah banyak mengenal dia, tapi kamu gak terlalu dekat sama dia. Kapan bertemu jodoh? Dalam waktu dekat ini gitu ya. Dan mungkin kalian sudah bertemu, tapi masih gak sadar, gak peka satu sama lain gitu. Oke, kita mulai. Oke, di sini ada Four of Summer. Being distracted and failing to see magical opportunity, taking someone of something for granted, discontentment with life. Oke, jadi kamu belajarlah untuk lebih bersyukur sama seseorang yang hadir di dalam hidup kamu ya. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi yang kamu bayangkan dan kamu banggakan selama ini, tapi yang aku lihat dia bisa dibilang orangnya cukup pekerja keras dan memenuhi kebutuhan kamu. Mau usaha intinya dia. Perih mataku tuh. Ada Prince of Autumn, humorous, protective, dependable, chivalrous, caution but wise action, meticulous attention to detail, kindness to others. Dia juga orangnya baik hati ya, ramah dia. Orangnya cukup innocent kepada siapa aja ya. Walaupun dia emang penyendiri, kadang kalau udah di rumah dia bingung, kenapa ya gue baik sama orang lain, tapi sama diri gue kadang gue suka nggak peduli, kadang gue suka stres sendiri gitu. Dia orangnya gampang stres nih. Bagi kamu yang dekat sama dia, tolong lebih diawasi ya, dia cukup gampang stres orangnya. Ada Ten of Summer, an emotionally fulfilling life with family or friends, raising children wisely, people you can trust. Dia orangnya cukup sayang keluarga gitu. Ketemunya, perjalanannya adalah mungkin kamu sama dia sering main dalam lingkup pertemanan dan masih sama-sama kayak teman ke teman gitu loh. Jadi kayak mungkin walaupun kalian gak sering bareng, tapi ada fase dimana kalian ketemu buat pergi jalan berdua gitu. Ada Unity terakhir ya. Do the right thing for the right reason, compare traditional versus new approaches to see which works for you. A spirituality minded or community ya. Masih dari community yang baik ya. Mungkin dia akan mengajari hal-hal positif untuk kamu, dan kamu akan banyak belajar dari dia. Entah kamu belajar tentang hal-hal positif, entah spirituality, yang penting kamu belajar tentang hal-hal yang menarik gitu. Dan kamu akan banyak belajar untuk diri kamu dan orang lain. Kamu diberikan kayak, oh ternyata gue ketemu dia tuh buat jadi lebih baik ya, untuk merubah diri gue agar gue bisa lebih dekat sama keluarga, sama teman-teman gue. Dan berkat gue ketemu dia, gue jadi lebih mandiri. Misalkan kamu ada suatu perubahan ya, udah bertemu, cuman kalian kayak masih ya udah nganggap temen, kayak belum ada chemistry-nya gitu loh. Masih kayak ya udah kamu ngejalanin hari-hari kamu like you and with your friends aja gitu loh. Kayak nggak bener-bener diajak serius buat hubungan sih. Padahal ya,
Padahal dia bisa banget kalau misalkan kamu ngajak dia jadi teman, atau mungkin kamu dan dia bisa jadi teman kedeman ke hubungan gitu. Ya, kamu sama dia udah sama-sama saling kenal tapi masih belum yakin. Padahal sebenarnya dia itu juga butuh seseorang buat support dirinya, walaupun dia baik ya ke orang-orang. Tapi sebenarnya dia juga butuh seseorang yang selalu ada buat compare dia gitu. Biar dia nggak baik ke semua orang, tapi ya ada di mana dia ngerasa sendirian, ngerasa sedih gitu. Dia terlalu berhati-hati juga sekarang, menjaga jarak juga sama orang gitu. Oke? Kalau kamu mau tahu siapa orangnya, cek di sekitar kamu. Orang yang mungkin baik pada siapa aja dan dia gak milih-milih baiknya gitu. Oke, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this reading and see you. Bye.